Yes, yang diinginkan Bobotoh akhirnya terkabul. Tepat beberapa menit yang lalu, akhirnya PT LIP bertaubat dan mengaku bersalah karena tidak memberikan sanksi kepada Persija, yang mana pemain Persija terciduk mengacungkan jari saat pertandingan Persib versus Persija di laga super panas kemarin. PT LIP pada akhirnya buat keputusan yang bikin Bobotoh gembira, karena pasalnya PT LIP resmi hukum pemain Persija, yaitu Van Basten Sousa, dikenakan sanksi tidak boleh bermain untuk Persija ataupun Liga 1 Indonesia selama setengah musim ke depan. Tidak hanya sampai situ, PSSI pun bertaubat dan Erick Thohir baru saja berikan pernyataan sebut pelaku sebenarnya dari pengancaman terhadap keluarga Tom Hai sudah ditangkap dan diamankan di penjara tepat beberapa menit yang lalu. Benarkah demikian? Menurut kalian para Bobotoh, apakah sanksi terhadap Persija dan penangkapan pelaku pengancaman ini sudah benar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, gini dong, Bobotoh auto full senyum mendengarnya. Karena pasalnya Aditya Hermawan alias Direktur Olahraga Persib Bandung belak-belakan ngomong gini di depan publik tepat beberapa menit yang lalu. Secara belak-belakan sebut Levin Kurzawa sudah dalam tahap negosiasi 80% bersama Persib Bandung untuk mencapai kesepakatan gabung Persib. Ini juga didukung langsung oleh Boyan Hodak yang baru saja selesai mengadakan sesi latihan pagi hari tadi. Boyan ikut konfirmasi sebut akan datang back grade A kelas Eropa ke Persib Bandung dan sudah mencapai kesepakatan penting, ujar Boyan. Wah, ini bisa jadi gebrakan paling fenomenal dan bersejarah. Apakah benar itu adanya? Yuk simak informasi lengkapnya setelah yang satu ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Heboh, Sousa dihukum berat, PT LIB dan PSSI larang pemain Persija bermain di Liga 1 selama paruh musim. Bobotoh sebut, ini baru keadilan. Suasana bursa transfer dan dinamika kompetisi BRI Liga 1 2025-2026 tak hanya makin panas di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Salah satu peristiwa yang kini jadi sorotan publik adalah tindakan kontroversial yang dilakukan gelandang Persija Jakarta, Mauricio Sanbasti, yang terekam kamera sedang mengacungkan jari tengah kepada supporter Persib Bandung atau Bobotoh, sebuah gambar yang langsung viral dan memicu kecamran luas. Perbuatan tidak terpuji seperti itu jelas melanggar kode etik dan sportivitas karena tidak hanya menghina rivalitas yang sejatinya wajar di sepak bola, tetapi juga merendahkan nilai-nilai fair play yang dijunjung tinggi dalam kompetisi profesional. Tidak heran jika peristiwa ini langsung masuk ke dalam pembahasan Komite Disiplin PSSI yang berwenang menangani pelanggaran etika pemain dan klub di ranah sepak bola nasional. Dalam aturan disiplin yang selama ini diterapkan oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi, tindakan yang mengarah pada provokasi dan penghinaan terhadap supporter lawan dapat diproses sebagai pelanggaran berat. Pasal-pasal kode disiplin mengatur ketentuan soal sanksi kepada pemain yang melakukan tindakan tidak sportif, termasuk hukuman larangan bermain dan denda administratif tergantung pada berat atau ringannya pelanggaran. Dan di tengah proses penanganan kasus itu, kini beredar rumor kuat di media sosial dan forum supporter nasional bahwa PT LIB dan PSSI telah resmi memberikan sanksi tegas kepada Van Basten. Menurut isu yang ramai diperbincangkan, hukuman tersebut bukan hanya berupa teguran atau denda, tetapi berupa larangan bermain bagi Sousa bersama Persija Jakarta, baik di pertandingan Liga 1 Indonesia maupun kompetisi domestik lainnya untuk sisa paruh musim ini. Ini berarti ia tidak bisa tampil selama beberapa pekan ke depan, bahkan sampai kompetisi memasuki fase paruh musim kedua. Perlu dicatat bahwa ini masih berupa rumor yang beredar di ruang publik dan media sosial dan belum ada pernyataan resmi tertulis dari PT LIB ataupun PSSI yang dikonfirmasi ke media arus utama. Rumor ini semakin mencuat karena beberapa pihak menduga bahwa Komdis PSSI tengah bekerja cepat untuk menuntaskan kasus ini secara tuntas, mengikuti prinsip bahwa respon terhadap provokasi yang melibatkan supporter tidak bisa setengah-setengah.
banyak supporter Persib yang menyatakan bahwa jika benar Sousa benar-benar menerima larangan bertanding paruh musim, itu adalah bentuk keadilan disipliner yang tegas, terutama mengingat dampak emosional yang ditimbulkan oleh tindakan pemain tersebut terhadap supporter dan atmosfer kompetisi. Bobotoh di media sosial ramai menyampaikan dukungan terhadap langkah tegas ini. Sejumlah fans menyebut bahwa ketidaksukaan terhadap rivalitas sepak bola harus tetap dalam koridor sportivitas, dan tindakan menghina supporter lawan sejatinya tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi serius. Ini baru hukuman yang pantas, tulis salah satu komentar netizen. Kalau tidak ditegur tegas, apa bedanya liga kita dengan kompetisi profesional di negara lain? Ujar komentar lain yang mewakili perasaan sebagian besar supporter Persib. Namun di sisi lain, ada juga supporter yang menyikapi rumor larangan itu dengan lebih hati-hati. Mereka meminta publik tidak terlalu cepat menarik kesimpulan sebelum ada konfirmasi resmi dari PT LIB atau Komdis PSSI, karena kasus disipliner seringkali membutuhkan proses pemeriksaan, klarifikasi dari pihak pemain, dan rapat keputusan tertulis sebelum sanksi dijatuhkan secara sah. Apalagi situasi ini juga mengundang sorotan lebih luas tentang bagaimana PSSI dan PT LIB akan menangani isu-isu provokasi, intimidasi, dan etika pemain dalam sepak bola modern Indonesia. Di era di mana media sosial bisa dengan cepat memperbesar setiap insiden, institusi sepak bola nasional dituntut untuk menunjukkan ketegasan, bukan hanya untuk satu klub atau supporter, tetapi demi reputasi kompetisi secara keseluruhan. Selain itu, munculnya rumor sanksi berat ini juga berdampingan dengan perdebatan tentang bagaimana supporter dan pemain harus menjaga sportivitas di luar lapangan, terutama ketika rivalitas sudah menjelma menjadi salah satu daya tarik liga. Banyak analis menyebut bahwa rivalitas yang sehat justru bisa meningkatkan kualitas kompetisi jika semua pihak tahu batas-batasnya. Sampai saat ini, pihak PSSI dan PT LIB belum secara resmi mengeluarkan pernyataan tertulis terkait sanksi yang dikabarkan bakal dijatuhkan kepada Sousa. Sementara itu, Komdis PSSI masih terikat pada prosedur pemeriksaan yang ketat dan proses banding, yang berarti keputusan final bisa memakan waktu beberapa hari hingga minggu ke depan. Walaupun begitu, rumor yang berkembang saat ini menjadi salah satu topik terbesar di kalangan supporter, media, dan pengamat bola tanah air. Bukan hanya soal siapa yang benar atau salah, tetapi sejauh mana institusi sepak bola nasional mampu menegakkan disiplin pemain dalam menjaga nilai sportivitas di tengah atmosfer kompetisi yang kian intens. Bos Persib bongkar semua. Ex-back PSG selangkah lagi gabung Maung Bandung. Rumor Aditya Hermawan yang sebut Kurzawa sudah sepakat, tinggal umumkan. Kabar transfer Persib Bandung terus mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Setelah beredar berita tentang negosiasi lanjutan klub dengan bek ex Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa, kini rumor itu semakin memanas setelah muncul klaim dari lingkaran internal klub bahwa langkah besar itu sudah hampir final dan tinggal diumumkan secara resmi. Artikel Bola Sport terbaru menyoroti bagaimana Persib membuka suara soal rumor ex-pilar PSG yang dikaitkan dengan klub kebanggaan Bobotoh, sebuah isu yang langsung menjadi magnet berita karena melibatkan nama besar yang pernah bermain di salah satu klub elit Eropa. Namun berita itu tidak hanya berhenti pada laporan komunikasi awal, kini di balik layar beredar rumor yang semakin membuat Bobotoh terpukau. Aditya Hermawan, salah satu official Persib, diklaim telah memberi kode kuat bahwa Layvin Kurzawa sebenarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Persib dan hanya menunggu pengumuman resmi lewat media klub. Spekulasi ini tersebar setelah beberapa unggahan netizen yang memijat isu bos Persib berbicara mengenai peluang kedatangan pemain kelas Eropa. Banyak penggemar kemudian mengaitkan pernyataan atau respon Hermawan di beberapa kesempatan sebelumnya sebagai kode tersirat bahwa klub sudah mencapai kesepakatan personal dengan Kurzawa dan tinggal menunggu waktu untuk mempublikasikannya secara resmi. Walaupun belum ada konfirmasi resmi bertuliskan dari pihak Persib atau agen pemain, rumor ini berkembang sangat cepat di forum diskusi supporter serta kolom komentar komunitas online. Nama Layvin Kurzawa sendiri semakin panas diperbincangkan karena beberapa laporan media luar negeri menyebutkan bahwa bek kiri asal Prancis ini memang tengah dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Persib Bandung. Portal olahraga dari Prancis bahkan menuliskan bahwa klub asal Bandung sedang mengupayakan transfer ini dan Kurzawa telah menunjukkan minat untuk menerima tantangan baru di Asia Tenggara.
Menurut laporan dari beberapa media, termasuk jurnalis Prancis yang aktif melaporkan pasar transfer pemain bebas kontrak, Kurzawa kini hampir menandatangani kontrak dengan Persib Bandung setelah proses negosiasi yang intensif. Proses ini disebut melibatkan adaptasi pemain terhadap kultur klub, penyesuaian personal, hingga pembicaraan mengenai peran yang akan ia mainkan dalam tim di paruh kedua musim. Bobotoh pun menyambut isu ini dengan semangat luar biasa. Banyak yang memuji upaya klub yang berani mengejar nama besar seperti Kurzawa, yang punya pengalaman panjang di level elit Eropa bersama klub seperti PSG, AS Monaco, dan pernah juga sempat merasakan kompetisi di Premier League bersama Fulham. Mereka menilai jika rumor ini benar, Persib tidak hanya akan memperkuat lini belakang secara signifikan, tetapi juga menunjukkan ambisi besar klub di level Asia.